Perkenalkan, nama saya Batara Simanjuntak. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Wakil Presiden Cinta berpasangan dengan Aldi Taher. Salam cinta. Halo, balik lagi di Haluan Trending bersama gue Armandani Dan bersama gue Batara Simanjuntak dan kami akan membahas kabar-kabar yang lumayan penting dan lumayan lucu menurut kita. Oke. Iya. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Betul. Nikmatin aja udah. Oke. Nah, jadi informasi pertama nih, kemarin ada kabar bahwa PUBG itu bakal dilarang di India. Lah, kenapa nggak bisa main dong mereka? Iya, nggak bisa mabar sih sayang. Jadi konon informasinya karena pemerintah India melakukan boykot produk-produk yang dibuat oleh Cina. Kan seperti yang kita tahu, Juni lalu mereka itu berantem antara Cina dan India di pegunungan Himalaya gitu. Panas banget sekarang Cina. Kemarin berita Cina, sekarang Cina lagi kayak lebih panas pada Jakarta mereka. Iya. Yes. Nah, ini semuanya konflik bermula dari bukan perang sih, lebih kayak misalnya bentrokan militer di pegunungan Himalaya di mana pemerintah India itu kehilangan 20 tentara, jadi mati dalam perang itu. Nah, salah satu buntutnya masyarakat India itu kemudian melakukan boikot terhadap seluruh produk-produk Cina, mulai dari TV, produk elektronik, dan yang terbaru PUBG ini. Jadi berawal dari gontok-gontokan teritori sampai akhirnya mereka nggak bisa mabar PUBG lagi di minimarket. Iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Sebenarnya daripada perang langsung gitu, kenapa nggak sih kayak 10 orang dari Cina, 10 orang dari India, terus ke Circle K nongkrong mabar adu PUBG yang gitu menang ya. dapat Himalaya kayak gitu kan, nggak perlu bunuh-bunuh. Menarik. Oke. Walaupun itu agak nggak adil sih sebenarnya. Kenapa emang? Karena kalau kita lihat sendiri di Indonesia ini kecenderungannya gamer-gamer tuh lebih jago yang keturunan Chinese sih. Iya sih, mereka emang jago sih. Mereka emang jago sih. Gak tahu kenapa. Apa sih yang kalian makan? Jadi kalian jadi jago nge-game mulu? Mungkin karena mereka fokus sih. Fokus jadi campers, fokus jadi ini ya. Anyway. Itu sih berita dari gue. Kalau dari lu? Kalau dari gue menemukan di daerah Cilengsi. Jadi kalau misalnya kalian biasanya kalau malam-malam di jalan-jalan yang kosong biasanya ada trek-trekan, tapi trek-trekan motor kan biasanya. Nongkrong gitu kan. Biasa trek-trekan Bali, balapan liar. Balapan liar kan. Balapan liar tuh biasanya motor. Emang tapi kalau di Cilengsi ini kita menemukan balapan liar, tapi balapan liar itu lari pakai kaki. Bentar. Lari asif lari gitu. Lari 100 meter. Balapan lari. Sprint. Bayangin cuy. Bahkan sekarang balapan liar tuh masuk ke lari gitu. Lari atletik 100 meter. Bayangkan. Wow. Nih, kalau kita lihat ini kita lihat ada Instagramnya. Anjir ada di speedrun.100m. Wow. Itu apakah akan ada atlet-atlet baru berbakat dari ya siapa tahu ada yang bisa ngalahin Usain Bolt. Atau siapa tuh atlet Indonesia yang jago banget tuh, gue lupa namanya Z. Iya, gue lupa. Si Mas Z. Iya, si Mas Z ini. Barat, gue lupa. Maaf Mas. Gitu. Tapi Anda berprestasi, kita akui prestasi Anda, mungkin bisa mampir ngajarin mereka lari biar mereka trek-trekannya lebih ciamik gitu. Iya, mungkin Mas Z bisa datang ke Cilengsi untuk kemudian ngajarin anak-anak ini daripada mereka balapan liar nggak jelas jadi atlet gitu kan, lumayan gitu. Tapi bro, ini mereka tuh larinya kenceng loh. Ini di Instagram ini ada video-video larinya kenceng emang. Emang atletnya dari mana aja? Ini ada daerah dari Cilengsinya, ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok. Wah, atlet lokal semua di sekitar situ. Dan emang beneran itu kita lihat masanya segala itu seperti trek-trekan, malam-malam rame-rame gitu nontonin orang tapi lari. Kayaknya sih bakal seru banget. Maksudnya kalau lu balapan pakai motor kan resiko jatuh. Mati. Kalau paling kesleo doang. Paling kesleo, ankle atau ya ada lutut lecet, paling itu doang sih. Lebih aman dan sehat. Ini kalau bagus. Walaupun kita nggak tahu ini taruhan apa enggak. Gitu sih. Tapi mungkin kita bisa bikin liputan langsung di sana. Benar sekali. Kita tunggu saja. Ini yang namanya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat kalau zaman Orba dulu. Dan gue sangat sepakat kalau ini terus ada karena lebih sehat dibandingkan trek-trekan. Dan kalau mereka sehat pasti pikiran mereka juga sehat. Ya sudah, terlalu banyak membahas kesehatan gitu jadinya. Oke, kalau kita bukan dokter Boyka. Dokter Boyka anjir.
Kalau dari gue sih masih berita yang agak serius. Jadi kemarin itu ada berita di salah satu BUMN, konon kabarnya karyawan mereka di PT Inti namanya itu udah 7 bulan nih nggak digaji. Seriusan? Iya, 7 bulan nggak digaji? 2 bulan lagi melahirkan cucunya. Oke. Itu dia makanya melahirkan nggak bayarnya pakai apa itu istrinya? Oh, walau-walau bisa sih, gue nggak tahu sih kalau Nah, itu. itu dia, nggak digaji gimana ceritanya tuh? Terus? Tapi konon dari juru bicara Kementerian BUMN, bukan juru bicara sih, staf ahli Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, mereka bilang bahwa akan ada proses pembayaran gitu, entah dicicil entah apa, dan induk perusahaan mereka PT Telkom itu bakal membantu PT Inti untuk membayar gaji para karyawannya. Sekarang sih lagi susah banget bro, maksudnya udah pandemi, telat 7 bulan, telat mah biasanya 3 bulan, ini 7 bulan ya. 7 bulan udah hamil itu. Iya. Kalau lu 7 bulan nggak digaji ngapain lu? Ya jualan online sih paling. Dan juga jualan online seperti yang kabar yang nanti bakal gue bahas nih habis. Atau mungkin para karyawan PT Inti tertarik untuk menjadi atlet lari. Bisa gabung di speedrun 100M di Cilengsi. Itu sih dari gue. Kalau dari lo ada berita? Tadi kan gue bilang kayak gue kalau misalnya gue nggak digaji-gaji nih, gue paling jualan online kan. Jualan apaan? Ngomong-ngomong soal jual, gue nggak tahu kalau mungkin lihat nanti mungkin jual jual putih telur, jualan tanah wakaf, tanah wakaf, atau mungkin jual diri atau jual temen gitu kan. Oke. Bisa juga, cuman ini tapi karena memang banyak yang seperti itu mungkin ya sekarang di masa pandemi ini, mungkin gajinya ditahan atau mungkin di layoff mungkin, sehingga mereka malah jadi beralih ke berdagang online dan jadi makin kreatif. Emang apa nih salah satu produknya apa nih? Ini yang gue nemu kreatif banget nih. Apa nih? Jual sejadah model kartu Yu-Gi-Oh. Oke. Gokil. Ngeluarin Dragon Sunra gitu ya. Enggak, tapi kalau misalnya Yu-Gi-Oh kita mainnya begini. Oh ini nggak gini, set. Karena kan sejarah kan gede kan. Habis itu sholat di atasnya. Gitu bisa buat sholat. Nggak tahu sih, mungkin gue kan non muslim, gue nggak tahu apakah ada aturan di muslim itu kalau sejadah tuh harus ada gambar apa, kita nggak tahu. Ini bro gambarnya bro. Tapi kalau gue lihat sih ini nggak ada wajah manusianya sih, ini cuman kayak ini sisi belakang kartu. Sisi belakang kartu Yu-Gi-Oh-nya bukan kartu depannya. Gue sih ngebayanginnya kalau pakai sajadah ini setelah sholat langsung batal gitu. Kok batal? Battle. Wait a minute. Batal gitu. Maksud gue battle ngeluarin kartu apa sih? Yang one attack point gitu. Gue sih nggak main Yu-Gi-Oh, jadi gue clueless. Tapi kenapa sih ini jadi menarik? Bentar, gue masih mikir itu batal sama battle. Oke. Jadi tapi ya inilah mungkin sejarah ini bisa menyelesaikan permasalahan agama dengan duel kartu mungkin. I don't know. Beda mazhab langsung beda mazhab kartu gitu ya. Nah ini gue menemukan di salah satu e-commerce Indonesia, dan kalau di e-commerce kan ya pasti ada komen-komen ya. Iya, coba dong dibacain. Nah ini komen-komennya nih ajaib juga nih netizen nih. Wah, hancur banget. Contoh nih, Min, kalau pakainya posisi attack terus di counter trap, apa agak langsung dipanggil saya Min? Kalau aman saya masukin keranjang nih. Dan dibalas sama adminnya, aman dong. Ayo buruan masukin keranjang, udah mau nyerang Kaiba Corp. Kaiba. Min, bisa pakai mode defense gak? Attack mulu nih. Bisa dong kalau jamaah. Dan sebenarnya tergantung kiblat sih. Ya kalau kiblatnya di sana ya attack. Kalau misalnya kiblatnya ke situ ya defense. Gitu. Tergantung kiblatnya sebenarnya. Nih, terus ada yang bilang, Min, ini kan saya mengikut beasiswa ke Mesir. Kalau sajadah ini di Mesir, ntar bakal muncul Osiris gak? Muncul itu sih. Great Dragon Ra itu loh. Oh yang langsung Ra loh. Sama Obelisk nemenin nanti. Hati-hati. Tapi dibalas bisa asal mengorbankan jamaah di area sekitar. Benar. Karena kalau misalnya kalau kita mau summon kartu dewa ya harus ngorbanin 3 kartu ya. Mungkin ini bisa ngorbanin kalau lagi sholat jamaah sebelahnya ada 3 orang korbanin gitu. Mungkin bisa. Wah, berbahaya sekali nih sajadahnya. Berbahaya sekali sajadahnya guys. Lalu
ada yang komen lagi kalau pas sujud keras muncul Blue Eyes White Dragon gimana? Wah ngeri juga. Ini kita nggak tahu ya. Kelihatan Blue Eyes White Dragon cukup buas ya. Attack-nya 3000 loh. Hati-hati loh. Tenang, bisa pakai defense kok. Nanti kayaknya sih ada sarung juga itu. Ada sarung ini ya? Nanti sarungnya tuh sarung black hole gitu loh. Untuk kemudian menyerap serangan. Enggak, black hole itu menghancurkan semuanya. Menghancurkan semuanya. Jadi, dan gue juga mungkin nanti gue ada pertanyaan juga buat adminnya nih. Misalnya nih, kalau misalnya gue mualaf, misalnya kalian jangan berharap banyak dulu. Oke. Kalau misalnya gue mualaf, terus akhirnya gue sholat dengan sejadah ini, terus Mas Dani juga di sebelah gue, sholat juga, pakai sejadah yang sama, terus gue ngeluarin kartu polymerization. Apakah saya dan Mas Armandan ini bisa fusion? Bayangkan kalau misalnya kita bersatu, cuy. Bayangin aja. Attack-nya minimal goceng sih, minimal sih. Jangan deh ntar. Terus efeknya langsung menang kalau dimainin langsung jangan menang. deh, kita sensitif nih ntar dianggap penistaan agama nih, aduh. Penistaan agama nih, ini ntar sejadahnya kena ini loh. Tapi gue sih mendukung, maksudnya salah satu semangat entrepreneurship bahwa akhirnya anak-anak daripada main kartu Yu-Gi-Oh nggak jelas pergi ke masjid untuk sholat gitu kan. Habis sholat main kartu mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Atau siapa tahu ntar ada sajadahnya bentuk arenanya nanti biar sekalian sajadahnya dimultifungsi. Habis dipakai sholat langsung dimainin gitu. Siapa tahu, tapi nggak tahu ya mungkin habis itu sajadahnya kena diserang ormas, kita nggak tahu gitu. Ngeri juga ya kan. Hai ormas. Gue nggak mau jadi tamunya Deddy Corbuzier nih Ntar viral loh. Pra-peradilan netizen. Pra-peradilan netizen. Dari gue sih itu aja sih berita hari ini. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya ada tema-tema yang lucu yang pengen kami bahas, dikomenin aja di bawah. Dan dari gue juga ya cukup segitu aja. Gue udah lagi mau duel Yu-Gi-Oh lagi nih sebenarnya. Oke. Gue sih mau siap-siap untuk mau olahraga dulu. Mau ini ya, mau tanding di challenge sih ya. Iya. Gokil. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah nonton Haluan Trending. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.